Hai kawan-kawan semua, bertemu lagi dengan kami di channel Kunci Film, di mana kamu dapat menonton film dalam waktu yang singkat. Kami akan menceritakan alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Latchkey One, yang rilis pada tahun 2012. Film yang dibuat dari novel ciptaan Nicholas Sparks ini sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Terlebih, aktor utama dalam film ini adalah si tampan Zac Efron. Tapi sebelumnya kami kasih tahu bahwa konten ini adalah konten full spoiler. Jika Anda memiliki waktu luang, lebih baik menonton saja filmnya. Agar pesan yang disampaikan lebih terasa dan kuota yang tersedotnya juga lebih terasa. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke inti ceritanya. Adegan diawali dengan memperlihatkan pasukan tentara Amerika Serikat yang salah satunya adalah seorang pria bernama Logan. Mereka sedang melakukan misi untuk menyelamatkan Sandra dari sebuah kejahatan di negara Timur Tengah. Salah satu ketua regu bernama S menyuruh pasukannya untuk pergi terlebih dahulu dan di mana dia akan menyusul nantinya. Namun saat itu juga musuh menembaki mereka semua dan membuat kepanikan yang kacau dan tanpa diduga S tertembak dan tewas di tempat. Malam pun kacau dan kian mencekam. Keesokan harinya, Logan dan beberapa pasukan sedang berjaga di reruntuhan kawasan yang semalam terjadi baku tembak. Tampak Logan yang sedang melamun, seperti memikirkan sesuatu, itu terheran-heran karena melihat sebuah benda yang silau. Ketika didekati dan diambil, maka tampaklah benda tersebut adalah sebuah foto seorang gadis bule berambut kuning sawo matang. Dan apesnya, si musuh melempar bom dari udara dan jatuh tepat di posisi si Logan awal berdiri tadi. Dan menghancurkan semuanya, namun beruntungnya karena foto tersebut Logan berada sedikit agak jauh dari ledakan. Dan tersebut hanya membuat Logan pingsan. Coba saja kalau si Logan masih melamun di tempat semula, maka film akan berakhir cukup sampai di sini. Ketika terbangun dari pingsannya, temannya si Logan yaitu Victor bilang bahwa 3 orang yang bersama Logan sudah tewas semua. Dan si Victor memberikan foto gadis yang tadi dipulung sama si Logan. Si Victor bilang, "Kamu beruntung, foto ini menyelamatkanmu." Tapi si Logan bilang bahwa dia tidak mengenalinya. Karena penasaran, akhirnya Logan mencari tahu gadis tersebut dengan menanyakan kepada teman-temannya. Namun beberapa bulan berlalu dan tentara Amerika akan dijemput untuk pulang. Sampai saat itu Logan belum pernah mengetahui siapa gadis tersebut sebenarnya. Ketika hendak menuju markas sambil mengendari mobil, si Victor bilang bahwa Logan harus berterima kasih kepada gadis tersebut karena berkat dia, dirinya masih bisa hidup sampai sekarang. Sebagai pertemuan terakhir dengan Logan, akhirnya si Victor memberikan kalung miliknya kepada si Logan agar ketika di Amerika nanti dirinya tetap menjadi sahabat si Victor. Namun ketika mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba duar! Lagi dan lagi bom membeledugkan mobil yang lagi dikendarai si Logan. Dan alhasil semua tentara yang ada di dalam mobil tersebut yang awalnya sudah bersuka cita karena akan pulang, sayangnya mereka malah pindah alam dan pulang ke rahmatullah. Apakah film berakhir sampai di sini saja? Tentu tidak. Ternyata lagi dan lagi si Logan dapat selamat dari kejadian mengerikan tersebut. Dan dirinya sekarang berada di bandara untuk pulang menuju rumah kakaknya. Yang mana di sana ada kakaknya yang sudah berumah tangga dan mempunyai 2 anak bangun. Sayangnya, setelah kejadian kelam di misinya, membuat dia trauma berat dan sekarang kejiwaan Logan sangat sensitif dan terlebih lagi kalau mendengar suara gaduh. Ketika keponakannya bermain game, Logan kaget. Kemudian ketika Logan sedang tidur dan dikagetkan oleh keponakannya, Logan menjadi kaget. Dan kekagetan Logan membuat semua keponakannya kaget. Dan saya yang melihat film ini juga kaget. Namun kakak Logan yang merasa Logan sangat sensitif dan agresif menyuruhnya untuk menemukan tempat tinggal yang nyaman di tempat lain. Yang intinya sih mengusir secara halus lah.
Malamnya, si Logan yang gak bisa tidur mencari tahu tentang gadis tersebut dan informasi yang dia dapatkan hanyalah tempat di mana mercusuar di belakang gadis tersebut berada. Dan lokasinya adalah ratusan kilometer dari tempat si Logan saat ini. Dan sebagai seorang tentara sejati, Logan menempuhnya dengan jalan kaki. Wah, gila bener nih bocah. Gue ke warung 100 meter aja pakai motor. Singkatnya, setelah tiba di Louisiana, Logan bertanya-tanya kepada semua orang yang ditemui apakah mereka mengenal gadis yang ada di foto tersebut. Dan akhirnya ada seseorang yang mengenali sosok gadis tersebut dan memberitahukan alamatnya kepada Logan. Akhirnya Logan sampai di rumah si perempuan tersebut dan mengetahui bahwa dia adalah pemilik penitipan anjing peliharaan. Akhirnya mereka berkenalan dan perempuan tersebut bernama Elizabeth atau bisa dipanggil Beth. Tanpa pikir panjang, Logan langsung menyatakan tujuannya datang ke situ, namun si Beth malah menerima telepon dari kliennya. Setelah selesai, si Beth menanyakan tujuan si Logan datang ke situ, dan si Beth meminta kartu KTP si Logan. Begitu Logan mau menjawab, si Beth malah ketawa bahwa dia tahu kalau si Logan datang ke situ pasti karena melihat iklan lowongan pekerjaan yang dia pasang di koran kemarin. Namun Logan juga berpikir bahwa saat itu memang bukan waktunya untuk mengungkapkan isi hatinya, sehingga secara berbohong Logan berkata bahwa dirinya sedang butuh pekerjaan. Dan sambil mengenalkan dirinya, tapi si Beth malah kaget karena si Logan seorang mantan tentara angkatan laut dari Colorado jauh-jauh jalan kaki ke Louisiana cuma ingin melamar kerja jadi penjaga anjing. Namun dengan santai si Logan bilang bahwa dia menyukai jalan kaki. Akhirnya Beth melaporkan keanehan tersebut kepada ibunya. Kemudian gantian ibu si Beth ini atau nenek ini menginterogasi si Logan. Akan tetapi karena Logan bahasanya sopan dan santun, akhirnya nenek tersebut menerima Logan untuk bekerja di tempat. Dan Logan pun bisa langsung kerja esok harinya. Dengan bermodal wajah tampan dan badan yang kekar, si Logan langsung diterima kerja tanpa harus bawa-bawa amplop coklat yang isinya surat-surat gak jelas. Logan pun menyewa rumah reot di tengah hutan yang kalau di Indonesia, rumah tersebut pasti sudah dijadikan objek pelampiasan YouTuber pemburu hantu. Besoknya, Logan langsung bekerja dan mengetahui bahwa Beth, si malaikat penyelamatnya, sudah mempunyai anak laki-laki yang bernama Ben. Baru beberapa hari bekerja di sana, si Logan sudah bisa menjaga anjing, membenarkan genteng yang bocor, mereparasi rumahnya, bahkan membetulkan traktor tua dan perahu tua milik keluarga Beth. Entah manusia macam apa si Logan ini, yang jelas dia sangat serba bisa. Ketika sedang bekerja, tempatnya kedatangan polisi bernama Kate, yang ternyata polisi tersebut adalah suami dari si Beth. Akan tetapi sedang dalam proses penceraian dan tinggal menunggu sidang saja. Si Kate ini menginterogasi si Logan dan kaget melihat si Logan adalah mantan tentara. Namun dengan sikap sombongnya, Kate menyuruh Logan untuk berhati-hati dan jangan terlalu banyak tingkah. Lalu kemudian Kate menyuruh Logan untuk memberitahu Beth kalau nanti sore akan dijemput untuk menghadiri pesta ayahnya yang akan mencalonkan diri menjadi wali kota. Sorenya, ketika di pesta, Kate bertanya kepada Beth tentang apakah si Logan itu pacar barunya atau bukan. Dan dia menjawab bahwa Logan hanyalah karyawannya saja. Akan tetapi, hari demi hari hubungan Logan dan Kate semakin dekat satu sama lain. Hingga suatu hari, si Ben yang hobinya main biola selalu menjadi bahan bulian temannya karena biola hanya dimainkan untuk perempuan. Logan yang melihat si Ben lagi main biola di rumah pohon justru memuji si Ben dan membuat Ben senang. Suatu hari, Logan mengantarkan ibunya Beth ke pasar bunga. Dan di dalam mobil bercerita bahwa Beth mempunyai kakak yang juga bekerja sebagai tentara angkatan laut. Namun sudah meninggal saat menjalankan misi.
Sebenarnya Logan pun tahu apa yang sedang dibicarakan tersebut, namun Logan belum tahu pasti siapa sosok kakak Beth yang sekaligus teman tentaranya tersebut. Setelah mengantarkan ibunya Beth, Logan pun menyimpan kunci mobil dan tidak sengaja melihat sebuah piano dan mencoba memainkan beberapa not yang dia tahu. Hal tersebut pun ternyata dilihat oleh Ben, dan akhirnya hubungan Logan dan Ben pun menjadi dekat. Tak terasa sudah 1 tahun setelah kematian kakaknya Beth yang sekaligus rekan tentara dari Logan, Beth dan ibunya pergi ke makam untuk memperingati kakaknya. Namun sepulangnya ke rumah, Beth malah ngamuk karena masih belum terima kalau kakaknya mati. Tetapi dengan sikap Logan yang menenangkan, si Beth dengan pelukan hangatnya dan belakangan diketahui bahwa kakak dari Beth adalah Drake. Namun Logan tidak mengenal siapa itu Drake. Setelah kejadian tersebut, Beth dan Logan menyadari bahwa mereka berdua saling mencintai dan senang menghabiskan waktu bersama. Diketahui bahwa setiap minggu si Ben selalu dijemput oleh ayahnya untuk menginap di rumah ayahnya. Tapi ketika pulang, si Ben hidungnya berdarah karena main baseball terlalu semangat. Hanya saja si Beth tidak suka dan menganggap bahwa si Cat ini ayah yang teledor. Mendengar kata itu, Cat marah dan akan memukul Beth. Namun dengan gantengnya, ada A.A. Logan yang melihat dari pintu dan menyuruh si Cat untuk pergi. Awalnya Cat mau melawan, namun dia mikir lagi kalau si Logan ini adalah mantan tentara dan bukan orang sembarangan. Akhirnya si Cat pun pergi. Di sini sudah jelas terlihat antara tentara dan polisi siapa yang lebih keren. Suatu hari, Ben ulang tahun dan di sana ada Cat yang hadir juga dan dia mengancam kepada Beth kalau Logan masih kerja di tempat Beth, maka hak asuh Ben akan diambil penuh oleh si Cat. Karena ayahnya yang seorang wali kota dan dia kenal semua orang-orang di pengadilan, jadi percuma saja jika Beth melawan. Mendengar hal tersebut, Beth merasa sedih dan berkata kepada Logan bahwa dia harus pergi dari hidupnya karena dia tidak mau kehilangan Ben anaknya. Namun Logan yang tampan rupawan tersebut mengerti maksud dari Beth dan Logan pun pergi. Tapi ketika mau pergi, Beth malah melarang Logan untuk pergi. Jadi gimana sih maunya? Bikin bingung aja. Ketika hendak pulang, Logan dibuntuti oleh si Cat dan bilang bahwa Logan pasti sudah dipecat sambil ketawa jahat. Hahaha. Dan si Cat pun memberi tawaran pekerjaan yang lebih baik daripada sekedar merawat anjing. Namun Logan tidak mendengarkan sedikit pun ocehan dari Cat. Dan akhirnya Cat merasa kesal dan bilang kepada Logan bahwa dia tidak tahu dengan siapa dia berbicara. Dan dengan santai, Logan menjawab bahwa Cat hanyalah seorang pria yang membanggakan dirinya di balik rencana pangkat dan pistol. Mamam. Sebelum meninggalkan semuanya, si Logan berencana membenarkan perahu tua yang sudah usang milik keluarga Beth. Di sisi lain, Beth sedang dilema apakah dia bisa hidup tanpa Logan. Dan tanpa diduga, keesokan harinya, Beth mengantarkan anaknya, yaitu si Ben, ke rumah ayahnya, si Cat. Dan dengan tegas, Beth bilang bahwa silakan bawa Ben kemanapun kamu mau. Wih. Dan sampai di sini sudah dipastikan bahwa Beth memilih Logan daripada anaknya sendiri. Karena dengan memilih Logan, maka Beth bisa membuat 10 band yang baru. Lalu Beth pergi dan menemui Logan dan terjadilah adegan-adegan yang penuh dengan sensor. Dan sudah dipastikan bahwa hubungan Beth dan Logan semakin menjadi-jadi, bahkan setiap malam Beth selalu menginap di rumah Logan. Hingga akhirnya suatu hari Logan memberitahu Ben, jika dirinya tidak mau dibully, maka dia harus menunjukkan bakatnya. Dan Logan menyuruh si Ben untuk unjuk gigi dan tampil main biola di gereja akhir pekan nanti. Tapi Ben ragu dan dia mau main biola
asal Logan mau main piano bersamanya. Akhirnya tanpa berpikir panjang, Logan pun sepakat main bersama di gereja nanti. Akhir pekan pun tiba, di mana acara penutup si Ben dan Logan menampilkan alunan musik yang indah dan membuat ayah dan ibunya dan beberapa orang yang berada di sana menangis. Ayah dan ibunya mungkin sedih karena tidak menyangka bahwa anaknya sudah tumbuh besar. Di sini juga saya sedih, jir. Dan hal tersebut membuat si Kate merasa sadar dan bersalah bahwa keluarga adalah nomor satu dan terlintas di pikirannya ingin rujuk kembali dengan Beth dan keluarga kecilnya. Namun semua sudah terlambat karena cuma Logan lah yang ada di hati Beth saat ini. Tapi Kate tidak tinggal diam, dia berusaha untuk menyingkirkan Logan bagaimanapun caranya. Dan benar saja, ketika Logan pulang ke rumah, dia curiga kalau rumahnya agak berantakan. Dan ternyata, foto malaikat penyelamatnya sudah hilang entah kemana. Ketika malam sudah larut, Kate mendatangi rumah Beth dan menunjukkan foto dirinya. Beth yang terheran-heran pun kaget, karena hanya saudaranya, yaitu Drake yang mempunyai foto tersebut. Tapi dengan polosnya, si Kate bilang bahwa foto tersebut adalah milik Logan. Dan Logan adalah mantan tentara angkatan laut yang sama dengan kakakmu. Sedangkan kakakmu diduga mati karena tertembak oleh teman sendiri. Aku tidak mau suuzon, tapi tahu kan orang seperti Logan itu? Untuk apa dia datang ke sini? Mendengar perkataan tersebut, Beth marah kepada Logan. Tidak lama setelah Kate pergi, Logan pun datang ke rumah Beth dan berusaha mencoba untuk menjelaskan. Namun, Beth sudah sangat marah pada Logan dan tidak terima. Dan di situ si Beth tetap marah. Namun dengan bijak, Logan bilang kalau Beth boleh saja marah padanya, namun beri dia kesempatan untuk menjelaskannya. Dan akhirnya Logan diberi kesempatan untuk bercerita padanya. Aku menemukan foto seorang perempuan yang indah di tengah peperangan. Bagiku hal tersebut seperti menemukan malaikat di dalam neraka. Semua temanku terbunuh dan entah kenapa hanya aku yang selamat. Dan aku berjanji untuk mengucapkan terima kasih jika aku selamat dari perang itu. Dan itulah alasanku datang ke sini, karena fotomu. Dan Beth masih saja tidak bisa terima. Dia berpikir bahwa jika saja foto tersebut dipegang oleh Drake, pasti dia masih hidup sampai saat ini. Dan kenapa harus Logan yang menerima itu? Dirasa semuanya sudah tersampaikan, akhirnya Logan berencana akan pergi dan meninggalkan semuanya. Bahkan dia memberikan kalung Victor yang diberikan kepadanya sewaktu perang. Ia berikan kepada Ben agar suatu saat Ben tidak melupakannya. Lalu Ben pun memberikan sebuah buku kepada Logan. Keesokan harinya, Beth pergi ke sungai untuk melihat perahunya, dan dia kaget bahwa perahunya bisa hidup lagi. Dan dia pikir bahwa pasti Logan yang sudah memperbaikinya. Hingga Beth merasa bersalah sudah mengatakan hal buruk kepada Logan. Di sisi lain, Kate terlihat sedang mabuk-mabukan karena frustasi tidak bisa mendapatkan cinta Beth kembali. Di perjalanan pulang, Kate melihat Logan yang sedang membeli buah-buahan dan memaksa berhenti untuk memberi pelajaran kepada Logan. Akhirnya teman Kate tersebut berhenti. Awalnya hal tersebut dihadang oleh temannya. Namun karena Kate mabuk berat dan tidak bisa berpikir jernih, malah menodongkan pistol ke arah Logan dan membuat semua orang panik. Dengan tenang, Logan menyuruh Kate untuk tidak gegabah. Namun dengan kecepatan militernya, seketika Logan bisa merebut pistolnya, membuang pelurunya, dan mengucapkan kata bijak bahwa Kate adalah orang baik. Dan Kate bukanlah orang penjahat. Kemudian Logan pun berlalu pergi. Kejadian tersebut membuat Kate merasa malu dan sadar bahwa dirinya tidak pantas menjadi seorang polisi. Ia berencana keluar dari kepolisian dan mencoba untuk rujuk kembali dengan Beth.
Sampai akhirnya malam pun tiba dan cuaca sedang turun badai dan hujan deras. Beth dan ibunya sedang berdebat bahwa segala sesuatu sudah ada takdirnya dan Beth tidak boleh membenci Logan, bahkan sampai mengusir Logan. Namun Beth yang masih kesal masih belum terima kalau Drake itu sudah mati. Lalu tiba-tiba Kate datang ke rumah Beth dan mengajaknya untuk kembali rujuk. Atau jika tidak mau, maka Beth tidak akan pernah lagi bisa melihat Ben. Karena Beth menolak, akhirnya Kate mencoba membawa paksa Ben. Namun dengan cepat, Ben kabur ke rumah hutan tempat latihan biola. Dan hal tersebut tentunya sangatlah berbahaya karena sedang terjadi hujan deras. Akhirnya Kate mengejar Ben. Dan kepanikan pun terjadi. Di sisi lain, Logan yang sedang membuka buku pemberian dari Ben menemukan sebuah foto bahwa Drake yang dimaksud adalah Ace, ketua regu penyelamatan yang ada di scene awal. Mengetahui hal tersebut, Logan langsung bergegas mendatangi Beth di tengah hujan. Namun keadaan sedang kacau dan Logan pun disuruh ibunya Beth untuk membantu mencari Ben. Tak disangka, Ben terjebak di jembatan rumah pohon di tengah hujan deras dan sungai yang semakin deras. Namun dengan sigap ayahnya menolong si Ben. Ketika hendak pergi, kaki dari Kate malah tersangkut dan membuatnya tidak bisa berenang. Logan yang sudah tiba di situ lalu datang dan menyelamatkan mereka berdua. Namun Kate bilang bahwa kakinya terikat dan lebih baik bawa saja Ben. Logan pun membawa Ben dan sebisa mungkin menyelamatkan Kate, namun hal yang mengerikan terjadi di mana rumah pohon tersebut roboh dan menimpa Kate yang ada di bawahnya. Dan hal tersebut tentunya membuat Kate meninggal dunia. Keesokan harinya, sebelum pergi, Logan menemui Beth lalu menjelaskan yang sebenarnya dengan bilang bahwa Drake lebih dikenal dengan nama Ace adalah ketua penyelamat dan dia mati karena menyelamatkan anggotanya. Logan hanya ingin Beth tahu bahwa kakaknya tidak mati sia-sia dan dia mati dengan penuh kehormatan. Setelah menjelaskan, Logan akhirnya pergi, namun dicegat oleh Beth karena dia tidak ingin lagi kehilangan orang yang dicintainya. Dan film pun diakhiri dengan Logan dan Beth menikah dan berbulan madu dengan menaiki perahunya. Tamat.